down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Salsabila dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas 4D. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari proyek akhir web programming yaitu pembayaran SPP digital. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tampilan dari dashboard petugas dan membuat pelaporan pada masing-masing untuk level si admin dan petugas. Langsung saja saya udah mengaktifkan SAM-PP-nya yaitu Apache dan MySQL. Lalu di sini kita buka folder project kita dari Visual Studio Code. Nah, di sini kita langsung buat filenya di dalam folder page. Folder page ini yang ada di dalam folder utama. Di sini klik kanan lalu new file. Kita buat namanya dashboard underscore petugas php. Enter. Nah, untuk kode programnya sudah saya buat sebelumnya. Langsung saja kita kopikan dari sini. Ini dashboard petugas, Ctrl A lalu Ctrl C. Kita pastekan di file kita. Lalu kita save, Ctrl F. Nah, dashboard petugas ini adalah halaman dashboard khusus bagi petugas dalam aplikasi manajemen SPP digital kita. Dashboard ini dirancang untuk memberikan ringkasan data penting yang relevan dengan tugas petugas yaitu pengelolaan pembayaran. Nah, di sini ada bagian untuk logika server side-nya. Ini adalah otak dari halaman bertugas mengambil dan menyiapkan data dari database. Ada pengaturan sesi dan keamanan hak akses atau autentikasi dan otorisasi. Di bagian if session status sama dengan PHP session none, garis ini memastikan bahwa sesi PHP sudah dimulai. Lalu di sini ada juga if is a session login sama dengan true, lalu session label sama dengan petugas. Header location login .php error akses tidak diizinkan lalu exit. Kode ini memeriksa tiga hal. Yang pertama itu iset login. Ini apakah variabel sesi login adalah sudah pernah diset. Lalu yang kedua itu ada login sama dengan true. Ini apakah nilai login adalah true. Artinya pengguna benar-benar sudah login. Lalu yang ketiga apakah ini yang session level sama dengan petugas ini untuk apakah level pengguna yang login itu adalah petugas. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, pengguna belum login atau levelnya bukan petugas, maka mereka akan langsung diarahkan ke header yaitu location login.php error akses tidak diizinkan. Ini kembali ke halaman login.php dengan pesan error. Ini mencegah pengguna yang tidak berhak, misalnya siswa ataupun yang lainnya, untuk melihat dashboard petugas. Lalu di sini ada pengecekan koneksi database-nya. If issued.con di koneksi database belum diinisialisasi. Ini memastikan bahwa variabel con yang seharusnya berisi objek koneksi benar-benar sudah di-include di tempat lain atau sudah ada dan siap digunakan. Jika belum, maka akan muncul pesan error ini. Lalu untuk pengambilan data statistik, ini untuk fokus untuk petugas ya. Di sini ada total siswa. Ini mengambil jumlah total siswa dari tabel siswa. Ini penting bagi petugas karena agar mengetahui data siswa yang mereka layani. Lalu di sini ada total pembayaran underscore hari ini sama dengan 0. Ini menghitung total nominal pembayaran yang masuk hari ini. Ini sangat relevan untuk petugas yang berurusan langsung dengan transaksi harian. Di sini kode query-nya select sum, jumlah bayar as sebagai total today atau total hari ini dari tabel pembayaran di mana tanggal pembayaran sama dengan carded. Carded ini adalah fungsi SQL untuk mendapatkan tanggal saat ini. Lalu di sini ada jumlah transaksi hari ini menghitung jumlah total transaksi, berapa kali pembayaran terjadi hari ini. Di sini kodenya select count ID pembayaran
sebagai count today from tabel pembayaran where tanggal bayar sama dengan card date. Lalu di sini ada aktivitas pembayaran terakhir. Aktivitas underscore terakhir sama dengan tanda seperti ini, buka kurung. Ini array kosong untuk menyimpan daftar pembayaran terbaru. Lalu query SQL ini untuk mengambil 5 data pembayaran terbaru dari tabel pembayaran. Di sini SQL-nya yaitu select TP ini dari tabel pembayaran, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar. TS ini dari tabel siswa yang diambil nama sebagai dialiaskan sebagai nama underscore siswa, tabel pembayaran jumlah siswa. From dari tabel pembayaran disingkat TP. Lalu di sini dijoinkan dengan tabel siswa dengan disingkat TS on tabel pembayaran NISN sama dengan tabel siswa NISN. Query ini menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel siswa menggunakan NISN untuk bisa mengambil nama siswa yang melakukan pembayaran. Bukan hanya NISN saja. Lalu di sini juga order by, tanggal pembayaran, diambil tanggal underscore bayar, descending. Lalu di sini tabel pembayaran, ID pembayaran, descending. Ini mengurutkan hasil dari tanggal terbaru ke yang paling lama. Dan jika tanggalnya sama, diurutkan berdasarkan ID pembayaran terbaru. Nih. Lalu limit 5 ini hanya mengambil 5 data teratas atau 5 data pembayaran yang terbaru. Lalu hasilnya kemudian di loop. Nih. While row sama dengan result aktivitas page assoc. Ini setiap baris data pembayaran dimasukkan ke dalam array aktivitas terakhir. Nah, di sini ada struktur tampilannya. Ini adalah tampilan dari dashboard yang akan dilihat pengguna. Ini dengan judul ada dashboard petugas, lalu ada total siswa, lalu ada pembayaran hari ini dengan format number. Lalu di sini ada jumlah transaksi hari ini. Di sini juga ada tampilan untuk aktivitas pembayaran terakhir. Ini untuk memeriksa apakah ada data pembayaran terbaru. Jika ada, ini akan meloop setiap data dan menampilkannya dari proses ini. PHP Products aktivitas terakhir as sebagai aktivitas. Lalu ini ada date, DMY, STR to time, aktivitas tanggal bayar. Ini memformat tanggal pembayaran agar lebih mudah dibaca. Misalnya 29 Juni 2025. Nah, di sini ada bagian CSS-nya untuk gaya tampilannya. Ini untuk mengatur warna yang digunakan untuk judul dashboard dan icon. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan .php di dalam folder page juga. Kita klik bagian folder page ini, kita klik kanan, lalu kita pilih new file, baru kita ketikkan laporan .php. Nah, sebelumnya coba kita jalankan untuk melihat bagaimana tampilan dari dashboard petugas ini. Kita buka Chrome, lalu kita ketikkan sini localhost, nama project kita. Nah, ini dia. Ini untuk tampilan halaman utamanya, baru kita pilih login di sini, kita pilih yang login petugas. Nah, sebelumnya kan untuk si petugas sudah pernah daftar, tapi kan belum memiliki tampilan, belum memiliki dashboard tampilan untuk si petugas sendiri. Langsung saja kita masukkan username-nya yang telah kita daftarkan sebelumnya, yaitu username-nya petugas, dan kita masukkan password-nya, lalu kita klik login. Kita pilih OK. Nah, inilah tampilan dari dashboard petugas itu sendiri. Di sini ada header, navbar, lalu di sini ada sidebar dan ada footer. Dan di sini adalah index.php yang masing-masing itu di-include untuk aktivitas CRUD dari masing-masing level. Di sini bisa kita lihat ada data siswa,
pembayaran SPP, riwayat pembayaran, dan laporan keuangan. Nah, untuk data siswa sendiri, kita kan udah membuatnya di admin. Si petugas juga bisa mengakses data siswa. Selain itu juga si petugas bisa melakukan proses pembayaran SPP, melihat riwayat pembayaran, dan melihat laporan keuangan. Nah, untuk itu kita kembali ke Visual Studio Code kita. Di sini kan sudah kita buat filenya, laporan.php. Nah, kita kopikan juga karena saya sudah membuat kode programnya sebelumnya. Di sini kita Ctrl A lalu Ctrl C, kita pastekan di folder kita di sini, lalu dalam file yang kita buat tadi Ctrl V, Ctrl S. Jangan lupa kita save. Nah, file laporan ini berfungsi untuk menampilkan laporan keuangan pembayaran SPP. Laporan ini bisa kita lihat dari pertemuan sebelumnya, admin pun juga bisa melihat laporan keuangan sama seperti petugas. Nah, adapun di bagian kode ini untuk mengecek akses pengguna. Ini adalah pemeriksaan keamanan. Halaman ini hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login dan memiliki label sebagai admin atau petugas. Jika tidak, pesan error akan ditampilkan dan skrip berhenti. Lalu di sini ada inisialisasi variabel filter underscore tahun sama dengan iset get tahun, baru int val tanda $ underscore get tahun sama dengan 0. Ini mengambil nilai filter tahun dari URL tanda $ underscore get tahun ini. int val ini memastikan nilainya adalah integer. Jika tidak ada, maka diatur ke 0. Demikian pula untuk filter bulan, filter NISN, dan filter ID kelas. Lalu di sini ada query untuk mengambil data pembayaran. Di sini kode sintak SQL-nya select P. P ini pembayaran ya. Pembayaran semua dari tabel siswa nama sebagai nama underscore siswa underscore display. From tabel pembayaran. Nah, ini kan semua. Untuk tahunnya sebagai tahun ajaran display, nama petugas underscore display. Fungsi utamanya ini adalah mengambil data dari tabel pembayaran atau diinisial dengan P. Lalu join, ini penggabungan tabel digunakan untuk menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel siswa yang diinisialisasi dengan huruf S, tabel kelas, huruf K, dan tabel SPP, SP, dan tabel petugas PT. Ini dilakukan agar semua informasi terkait nama siswa, kelas, tahun SPP, nama petugas bisa diambil dalam satu query dan ditampilkan di laporan tanpa perlu query terpisah. AS ini digunakan untuk memberikan alias atau nama sementara pada kolom agar lebih mudah dibaca di PHP. Misalnya nama underscore siswa underscore display. Lalu where 1 sama dengan 1 ini adalah untuk menambahkan kondisi N berikut secara dinamis tanpa khawatir dengan N pertama. Lalu ini params sama dengan tanda kurang ini types sama dengan tanda petik kosong. Variabel-variabel ini akan digunakan untuk prepared statement yang dinamis. Lalu ini ada untuk menambahkan filter jika ada nilai filter yang diterima dari URL. Kondisi N ditambahkan ke SQL, misalnya N year. Ini adalah untuk mengekstrak tahun dan bulan dari tanggal. Lalu nilai filter akan ditambahkan ke array params. Nilai filter. Tipe data di parameter ditambahkan ke string types. I itu untuk si integer dan S itu string. Lalu SQL-nya order by P, ini dari tabel pembayaran, tanggal underscore bayar, descending. Ini akan diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran terbaru. Lalu kode ini untuk membuat prepared statement dari query yang sudah dibangun tersebut. Untuk statement
STMT execute ini untuk menjalankan query-nya, dan result STMT get result ini mendapatkan hasil dari query. Ini ada data underscore pembayaran result fed all MySQLi underscore asok. Ini mengambil semua baris hasil query dan menyimpannya dalam array. Baru sini ada untuk hitung total pemasukan. Di sini melakukan iterasi atau looping pada setiap data pembayaran yang ditemukan dan menjumlahkan nilai jumlah underscore bayar untuk mendapatkan total pemasukan dari data yang difilter. Lalu di sini ada ambil data untuk drop down filter. Misalnya ini ada tahun, select distinct year tanggal bayar sebagai tahun from tabel pembayaran order by tahun descending. Di sini mengambil semua tahun unik dari tabel pembayaran untuk mengisi drop-down filter tahun. Lalu di sini ada daftar kelas. Di sini juga mengambil daftar kelas dari tabel kelas untuk mengisi drop-down filter kelas. Nah, di sini ada struktur tampilannya. Ini bertanggung jawab untuk menampilkan kepada pengguna, termasuk ada form filter, ringkasan total, dan tabel detail laporan. Di sini judulnya dengan heading 2 yaitu laporan keuangan SPP. Lalu di sini ada form filter laporan. Form ini berfungsi untuk memfilter data pembayaran berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna. Form metodenya get, actionnya index.php. Ini form menggunakan metode get karena ini adalah operasi pengambilan data, bukan mengubah data. Lalu actionnya itu ke index.php menunjukkan bahwa form akan disubmit ke halaman utama, dan parameternya page sama dengan laporan akan memastikan bahwa halaman laporan yang dimuat. Lalu di sini ada yang input type-nya hidden name page value laporan. Ini input tersembunyi memastikan bahwa setelah filter disubmit, aplikasi tetap berada di halaman laporan.php. Nah, di sini juga ada drop down untuk tahun. Ini drop down untuk bulan. Lalu di sini ada inputan yaitu NISN siswa, kelas, dan option semua kelas ini untuk kata-katanya. Lalu di sini ada tombol yaitu terapkan filter, reset filter, dan cetak laporan. Lalu di sini ada bagian total pemasukan SPP dari filter saat ini. Ini menampilkan total pemasukan yang dihitung dari data underscore pembayaran yang telah difilter. Lalu di sini juga ada detail transaksi pembayaran SPP. Ini tabel utama yang menampilkan rincian setiap transaksi pembayaran. Di sini ada fill-fillnya yang berisikan nomor, tanggal bayar, NISN, dan sampai petugasnya siapa kita tahu. Dan di sini juga untuk memformat angka total pemasukannya menjadi format mata uang rupiah yang mudah dibaca nantinya menggunakan RP. Lalu di sini ada untuk bagian isi tabelnya. Di sini record-recordnya diisi dengan sesuai nama fill-fillnya yang di atas. Bagian PHP Echo tanda dolar nomor plus ini digunakan untuk membuat nomor urut di tabel. Lalu yang PHP Forage ini data pembayaran sebagai tanda dolar pembayaran. Ini mengulang setiap baris data pembayaran yang sudah difilter dan diambil dari database. Lalu Echo Date ini DMY ini pembayarannya memformat tanggal pembayaran agar lebih mudah dibaca, yaitu berdasarkan dari date, tanggal, month, bulan, dan year itu tahun. Di sini juga ada NISN untuk menampilkan NISN-nya untuk nama siswa, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Lalu ada tahun ajaran, bulan dibayar, jumlah dibayar, dan nama petugasnya siapa. Lalu ini diakhiri dengan N forage. Lalu di sini ada PHP else. Ini tidak ada data pembayaran yang ditemukan dengan filter ini. Jika data underscore pembayarannya kosong, maka tidak ada hasil setelah filter. Pesan ini akan ditampilkan.
Bisa kita lihat di browser, kita jalankan. Kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita klik bagian laporan keuangan. Nah, inilah tampilan dari laporan pada pembayaran SPP digital kita. Di sini ada judulnya, yang heading 2 tadi, laporan keuangan SPP. Nah, di sini bisa melihat filter laporan, lalu melihat detail transaksi pembayaran SPP, lalu untuk mencetak laporannya. Nah, di sini kan belum ada datanya, karena kan kita belum membuat bagian pembayaran dan riwayat pembayaran ini. Nah, untuk lanjutan dari proyek pembayaran SPP digital ini, tunggu dan nantikan video saya selanjutnya. Nah, jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu di video selanjutnya ya.